Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing-sharing mengenai laptop gaming. Nah, Bang, saya bingung budget yang 11 juta mau apa? Biasanya kalau 11 juta itu ada laptop gaming Pictus ya. Nah, yang kedua ada laptop gaming lain yaitu ada Lenovo, ada Acer, terus ada Asus ya, teman-teman. Nah, di sini ada Acer Nitro 15 ya. Harganya tidak jauh beda, yaitu ada yang 11 juta yaitu dengan menggunakan RTX 3050. Yang terpenting ini adalah GPU-nya ya, menggunakan Ryzen ataupun Intel. Karena game-game berat biasanya semuanya juga bisa, yaitu game-game yang keluaran 2003 ke belakang ya tentunya. Nah, di sini prosesornya menggunakan AMD, tentunya lebih ngebut dan cepat, tapi gampangnya itu adalah ada yang panas, ada yang baterainya cepat habis, yaitu laptop gaming biasanya baterainya cepat habis karena menggunakan full performa ya. Nah, di sini untuk sharingan barang-barangnya seperti ini ya, teman-teman. Kalau kalian belanja 8 juta ya ke bawah, laptop gaming itu banyak kekurangan. Baterainya boros, Intelnya yang lama, terus prosesornya ataupun merek laptopnya yang lama. Terus di sini untuk ketahanan, durabilitas dan seberapa fungsinya terbatas. Terus kalau mau beli yang harga 11 juta biasanya udah rata kanan ya, teman-teman. Kekurangannya apa? Biasanya dari grafik, dari FPS ya, dan dari baterai dan suhu panas dan kipas seperti itu. Itu untuk harga yang 11 juta. Di sini gunakan Asus Tab Gaming ya, contoh teman-teman. Kekurangannya apa? Yang pertama di sini teman-teman yaitu menggunakan pendingin ya ataupun AC ya, dibilang seperti itu. Kipas, kalau kipasnya ada yang dua, ada yang satu, itu beda-beda ya. Sistem pendingin dari harga laptop 11 juta biasanya tidak memakai logam pendingin ya, otomatis kinerja laptopnya semakin panas. Silahkan kalian lihat di review youtuber berapa suhu keyboard ataupun suhu layar keyboard. Di sini pasti berbeda, ada yang 45 derajat ya, ada yang 50, seperti itu, beda-beda. Nah, kalau terlalu panas biasanya mesinnya cepat aus dan cepat rusak. Itu kalau mau ngambil yang 11 juta, tergantung dari pemakaian. Tipsnya bagaimana, Bang? Yang pertama di sini kalau terkena panas ya, dari tombol ini biasanya itu terkena panas. Di sini ada fan AC ataupun pembuangan. Nah, ini adalah zona-zona panas. Kalau kita memilih laptop Asus, biasanya engsel dari laptop Asus itu terkenal dengan gampang copot, Bang, atau gimana, tapi durability-nya bagus ya, paling awet menurut saya. Dan di sini harus bisa memilih yaitu beberapa Intel ataupun Ryzen ya, prosesornya tergantung kalian. Kalau misalkan mau game ngebut sekali ya, siap-siap membeli kipas ya, karena kipas ini sangat berpengaruh. Ini kan ada laptop ya, terus kalian simpan kipas di bawahnya yaitu di sebelah sini ya. Nah, jadi kipasnya bentuknya kotak seperti ini. Jadi laptop itu di bawah mejanya ada kipas lagi ya. Nah, itu terapkan saya di laptop yang work, yaitu laptop untuk sekolahan yang harganya itu sekitar 5 juta ya. Kalau dulu 5 juta sangat mahal sekali, itu bertahan dari tahun 2010 sampai tahun 2023 ya, karena kemarin itu sudah kena dari layarnya, engselnya, dari mesinnya itu sudah panas dan sudah ya mulai ada suara-suara ya. Itu laptop mereknya Advent ya, teman-teman. Saya itu sambil di charger dan baterai health-nya mungkin sudah kena juga. Jadi udah dikatakan itu udah bagus dan cukup ya. Oke, itu dari durability ya, itu di harga yang 11 juta. Kalau mau awet pakai kipas lagi di bawahnya ya, teman-teman. Kalau budgetnya 11 juta ataupun 12 juta ke bawah. Kalau yang budget 13 juta gimana, Bang? Biasanya ini ada peningkatan sedikit ya. Kalian bisa lihat di sini Asus Tab A15 ini bedanya dari seri
RTX ataupun dari Ryzen-nya. Kalau memakai Ryzen versi 7 tentunya di sini harganya bakalan lebih mahal dari Ryzen 5 seperti itu. Terus beli prosesor yang terbaru, misalkan apa bang? Misalkan yaitu Lenovo dengan harga 12 juta, kita sudah dapat RTX 3050 dengan Intel i5 generasi ke-12 kalau nggak salah ini ya. Ada yang generasi 12, ada 13 dan 14. Kalau yang generasi 12 seperti ini lebih aman dan dingin ya suhunya, tergantung pemakaian. Nah, usahakan kalian membeli RAM yang lebih dari 12 GB. Misalkan di sini RAM-nya yang 28. Kenapa, Bang? Kalau ini RAM 12 GB pakai game, di sini Lenovo biasanya itu panasnya kalau memakai game sampai 90 derajat ya kalau rata-rata laptop gaming. Takutnya kalau 90 derajat nanti di sini panasnya semakin berkobar, tapi di sini sudah memakai 2 fan. Dan kalau Lenovo itu bisa penambahan upgrade memori, yaitu slot mempunyai 2 slot. Kalau salah silahkan ya dibenarkan. Nah, di sini untuk laptop yang kena isu biasanya di pembuatan tahun 2023 yaitu laptop Lenovo Lock yang generasinya itu 1314 ya kalau nggak salah teman-teman. Kalau versi RTX 3050 yang versi HX-nya yang dibuat 2024 itu dijamin aman. Kalaupun ada bermasalah engsel dan lain-lain itu bisa langsung kalian panggil servis ya, karena ada ADP 2 tahun. Nah, kalau membeli laptop ini cukup murah dan terjangkau dengan spek yang tinggi. Sudah memakai di sini RAM 12 GB. Harganya 12,6. Kalian belinya di merchant ataupun di toko yang bagus ya, ulasannya banyak. Terus di sini bingung lagi bang, di sini ada ya harga 11 juta, ada yang 13 juta. Kalau kita sudah ngomong 13 juta ke 14 juta itu sudah berbeda sekali, yaitu pasaran dari ritme dan kebutuhannya. Biasanya sudah memakai RTX 4050. Ini untuk grafis lebih enak, adem, dan di sini untuk fitur kelebihannya biasanya ada security, ada versi adaptif yaitu untuk penggunaan mau di mode gamer ataupun mode yang lain ya. Meski di versi 3050 ada, mungkin ini lebih lengkap. Meski memakai Ryzen 5 harganya lebih mahal karena sudah memakai RTX 4050 HS. Untuk RAM-nya mungkin di sini bisa pilih yang 32 GB. Menurut saya mending langsung aja ke 32 GB ya. Kalau di upgrade manual yaitu menghabiskan waktu, menurut saya seperti itu. Nah, kita langsung ke laptop yang harga 15 under ke atas, biasanya memakai RTX 4050 ke atas. Adapun yang memakai 4060 yaitu biasanya merek Predator ya. Di sini ada Acer Nitro P16 seperti itu ya. Kalian bisa klik dan di sini kalian bisa langsung lihat di sini ada menu GeForce 4050. Nah, Ryzen 7. Yang penting memakai Pentium ataupun Intel ataupun memakai Ryzen 7-nya ya, AMD. Kalau menurut saya dari RTX 40 3050 itu perbedaannya sedikit ya. Tapi kalau dari RTX 2050 ke 3050 itu sangat jauh. Seperti itu perbedaannya untuk bermain game. Kalau 3050 4050 itu agak sama. Tapi berbeda lagi teman-teman, kalau ke 3050 ya langsung ke 4060 itu sangat berbeda sekali ya. Nanti dari grafis ataupun FPS saat bermain game, apalagi kalau main GTA yang itu roleplay, pasti panas dan membutuhkan FPS yang sangat tinggi. Nah, di sini untuk harga yang RTX Acer Nitro 5 ya dan 16 ANP 41R77X RTX 4050 dengan memakai AMD Ryzen 7 di sini sudah memakai spek lengkap rata kanan. Yang dirilisnya juga mungkin termasuk baru. Di sini perbedaannya itu kalian memakai beberapa keterangan ya. Di sini seperti ini. Biasanya aktivasinya dari Windows Up 11 Pro ya.
Nah, di sini terus untuk paket anti gores ataupun di sini ada garansi seperti itu. Terus untuk skornya ada AMD Ryzen, di sini octa-core 8 core ya perbedaannya. Terus untuk sRGB-nya udah 100% sRGB, jadi layarnya itu lebih bagus untuk edit ataupun nonton. Berbeda lagi yang Acer Nitro yang di harga 12 ataupun 11 juta, di sini baru 65 sampai 80% sRGB. Tapi kalau yang ini harganya 15 juta ke atas biasanya sudah sRGB 100%. Jadi kalau upgradean itu tanggung, beli aja langsung yang lebih mahal. Di sini memakai Nvidia GeForce RTX 4050 yang memakai 6 GB RAM ya, dedicated GDR dan DDR-nya 6 ya, VRAM memorinya 16 GB 2 keping kali berapa dan memakai DDR5 1600 MHz. Untuk storage-nya bisa di-upgrade sampai 1 TB kecuali untuk gamer ya. Kalau pemakaian game-game AA, AAA yang itu memorinya ataupun rendah ya nggak di-upgrade juga nggak apa-apa. Nah, di sini makin bingung kalau milih yang 15 ya, tadi ke 16 yaitu Acer Predator Helios Neo. Ya, di sini ada Acer Nitro, ada Acer Predator. Kalau Acer Predator Helios Neo ini udah di atas Acer Nitro ya, karena udah termasuk laptop gaming dari mid ke high seperti itu ya untuk penjelasannya. Ya boleh dibilang ini kelas menengahnya ya dari Acer Nitro. Jadi berbeda skema lagi, di harga 16 juta ataupun 17 juta ini udah termula memakai Intel i5 teman-teman ya, Intel Core RTX 4050 dengan kode HX, artinya kode yang sangat performanya sangat tinggi seperti itu ya. Kita lihat dulu tahun rilisnya yaitu terbaru 2024. Nah, untuk Acer Predator ada beberapa untuk keunggulan nih teman-teman. Di sini memakai 20 mSAC up to 4,6 Hz dan sini memakai i5 Intel di mode performa tinggi, chipsetnya HM770, memorinya 8 GB sampai 32 GB, DDR5, storage-nya memakai NVMe sudah dan memiliki 16 display VGA ya, sRGB-nya udah 100% juga dan ada JSON-nya teman-teman. Nah, di sini untuk VRAM-nya ini lumayan ya, dan wattnya itu MGP-nya sebesar 140 watt. Jadi listriknya awet, EPS-nya tinggi, teman-teman, grafiknya bagus, layarnya rata kanan dan performanya bagus, dan satu lagi ya, lebih dingin. Meskipun ini kameranya terbilang bagus, teman-teman, di sini audionya lebih bagus juga ya, seperti itu. Jadi perbedaan dari laptop Nitro 5 ke Acer Predator Neo Helio 16 ataupun yang 300 itu udah jauh perbandingannya. Nah, di sini udah ada ADP yaitu servis 1 tahun dan di sini 3 tahun untuk parts dan lain-lain ya. Ini bisa menghubungi beberapa servis di terdekat kantor kota masing-masing. Nah, performa lebih stabil, lebih tahan lama, 55 airflow yang lebih baik dengan 3 dimensi airable fan. Jadi di sini sudah menggunakan fan airable teman-teman, yaitu generasi kelima yang lebih baik. Biasanya teman-teman ini untuk edit, untuk gaming apalagi rata kanan, untuk kreator ini sudah cukup, lebih dari cukup ya, memakai i5. Ini yang i5 nya teman-teman harganya 16 juta atau 17 juta. Nah, nanti kalau ngambil yang harga 18 sampai under 22 juta atau 20 juta ini udah beda lagi ya. Dan perbedaannya tipis dari 17 ke 20 juta, yaitu perbedaan dari OS sama chipset dan sama layar ataupun baterai dan kipas. Kalau menurut saya ini sudah cukup karena kipasnya udah teknologi yang terbaik ya teman-teman, seperti itu. Teman-teman bisa lihat kode-kode yang di sini, VGA, sRGB, Thunderbolt-nya 4 juga ada, sudah memakai WP6. Kalau kekurangan dari Acer Predator ini ya mungkin kalian join aja di grup-grup Facebook ya untuk kekurangan kelebihannya. Menurut saya kekurangannya ya sedikit lah ya.
Jadi udah lebih dari cukup paket lengkap. Di sini selain memakai laptop setelan gaming, tapi di sini setelannya itu simple dan tidak rame ya. Jadi tidak malu kalau mau dibawa keluar rumah. Nah, di sini pilihannya makin bingung mau yang paket lengkap 17 juta ataupun Lenovo yang paket lengkap di kelas bawahnya dari Acer Predator, atau yang 11 juta kelas menengah di bawahnya Nitro, seperti itu, boleh dibilang seperti itu, dengan memakai Core i5. Nah, Lenovo ini kan produk baru ya, mau coba yang baru ataupun produk yang lama tapi sudah terjamin. Nah, Lenovo juga sudah terjamin ada ADP-nya, tapi kadang-kadang kalau yang ada isu-isu mungkin itu produk yang 2023, yang produk lama-lama itu udah pada ditarik di toko online ya. Alhamdulillah yang beli di sini aman-aman aja, yang di grup forum juga. Nah, yang sering terkena isu adalah buat Lenovo yang generasi 13-14 ya teman-teman, yang kemarin yang versi Intelnya. Kalau versi Intelnya biasanya teman-teman, karena drivernya diupdate, sering ada blue screen atau gimana, itu sebenarnya bisa di-pick juga ya, bukan kelalaian atau error dari mesin laptopnya, tapi dari driver. Karena Intel ARC masih baru, teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan ya. Karena Lenovo banyak sekali produknya, ada yang HX, ada yang produk bukan HX, ada yang memakai Ryzen juga. Kalau di sini memakai Intel ARC yang terbaru. Nah, ini adalah perbandingan sangat jauh ARC sama Intel Core ya ini, ataupun Intel berbanding sama yang AMD Ryzen-nya juga ada. Oke, mungkin itu sharingannya. Ini sudah 17 menit. Kalau misalkan teman-teman bingung mau ambil yang durability bagus, baterai bagus, udara tekanan bagus tapi listrik sedot, atau baterai cepat habis, itu tergantung kalian, ada beda-beda ya. Atau mau paket lengkap misalkan Acer Predator, Helios, Neo ya dengan performa tinggi, mungkin terbilang lebih murah di kelas mid ya, seperti itu. Sekian dulu informasinya teman-teman. Kalau bingung silahkan klik komentar di deskripsi, sudah saya sediakan beberapa keterangan untuk mendapatkan voucher belanja yang tersedia di Tokopedia. Kalau mau beli laptop, kalian tinggal pilih kupon. Di sini ada tantangan Tokopedia biar mendapatkan kupon 1 juta, yaitu khusus toko-toko merchant dan toko-toko yang bagus ya. Di sini juga ada voucher diskon menggunakan Tokopedia Card dengan voucher beberapa layanan. Nah, di sini juga ada yang diskon 1 juta khusus Tokopedia Card. Cara mengajukan Tokopedia Card cukup mudah tanpa slip gaji. Caranya juga ada di deskripsi ya teman-teman. Biar apa? Biar pas beli nanti bisa dicicil dengan cicilan 0 rupiah, seperti itu ya. Contoh di sini saya beli Asus Tab Gaming A15 Ryzen 5 harga 12,3. Nah, karena memakai voucher di sini saya vouchernya 1 juta, jadi harganya 11,3 ya, seperti itu. Oke, terima kasih, jangan lupa follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.